Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Ginanti Septiana Putri. Nama saya Wahyu Wijaya Febriono. Sabika Amani, Agif Firmansyah. Nur Latifah Dewi. Kami Dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Teman-teman, aku baru baca berita tentang BPJS jadi syarat administrasi pelayanan publik. Emang BPJS itu sebegitu penting itu tah? Oh, jadi gini. BPJS merupakan badan hukum publik yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepesertaan dari BPJS ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terkait berita yang buat kamu bingung, baru-baru ini Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan bahwa BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib masyarakat untuk dapat mengakses sejumlah pelayanan publik. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat JKN. Dalam kebijakan ini, keikutsertaan BPJS Kesehatan diwajibkan untuk calon jamaah haji dan umroh, permohonan SIM, STNK, dan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Selain itu juga, untuk mendapatkan kredit usaha rakyat KUR, bahkan untuk jual beli tanah hingga permohonan perizinan administrasi lainnya. Kenapa harus BPJS? Emang fungsinya itu apa aja? Setelah aku baca berita, kebijakan BPJS sebagai syarat wajib administrasi pelayanan publik ini ditujukan untuk mencapai rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang menargetkan 98% penduduk menjadi peserta BPJS. Sementara saat ini jumlah peserta BPJS masih mencapai 235 juta jiwa atau setara dengan 86% penduduk secara keseluruhan. Sehingga Inpres nomor 1 ini terbit untuk mencapai sejumlah tujuan, mulai dari meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, sampai menjamin keberlangsungan program JKN. Ada pendapat dari Ketua DPR Republik Indonesia yaitu Puan Maharani. Menurutnya, kebijakan Inpres nomor 1 tahun 2022 ini bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki jaminan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PBI atau penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang sekiranya kurang mampu untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Namun kebijakan ini menimbulkan kontra. Menurut anggota DPR RI, Mardhani Alisera mengatakan bahwa menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengakses administrasi layanan publik hanya akan menambah beban dan menyulitkan rakyat untuk mengakses layanan publik tersebut. Seharusnya Inpres ini mempunyai tujuan yang baik, namun cara penyampaiannya saja yang salah, sehingga terkesan memaksa semua rakyat untuk bergabung mendaftar BPJS Kesehatan tersebut. Jika menurut pandangan Pancasila, kebijakan ini tidak sesuai dengan Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dikarenakan setiap warga atau masyarakat memiliki hak-haknya masing-masing untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan dari orang lain. Dan di dalam kasus ini, kebijakan pemerintah memaksa masyarakat untuk bergabung atau menjadi peserta BPJS Kesehatan, yang dimana kebijakan itu memberatkan masyarakat itu sendiri. Tapi kenyataannya BPJS Kesehatan masih memiliki layanan yang kurang optimal, sehingga pasien BPJS memiliki kesulitan untuk mencari ruang perawatan di rumah sakit. Bahkan pasien BPJS diminta untuk membeli obat yang digabungkan dalam paket BPJS Kesehatan. Nah, benar banget. Selain itu juga banyak peserta BPJS yang berstatus nonaktif sebab tidak mampu membayar iuran BPJS yang dinilai memberatkan karena ketidakakuratan pemberian PBI. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS
sehingga menganggap kebijakan Inpres nomor 1 sangat memberatkan. Beberapa tetanggaku juga mengalami masalah pelayanan. Oleh sebab itu, solusi yang tepat yaitu BPJS harus berbenah. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat BPJS Kesehatan. Lalu, mempermudah layanan klaim dengan proses yang cepat dan mudah. Selain itu, BPJS juga harus memperbaiki kualitas layanan sehingga masyarakat akan lebih yakin dan percaya bahwa BPJS dapat memberi keuntungan. Dan terakhir, pemerintah harus melakukan perbaikan data serta PPI BPJS Kesehatan agar pelayanan BPJS Kesehatan lebih optimal. Cara-cara ini akan meningkatkan akses keanggotaan BPJS. Mereka akan bergabung tanpa paksaan dan menyadari pentingnya BPJS.